Setelah berpikir selama beberapa detik, Kina menjawab, kamu jangan menyakitinya, aku akan mendengar perkataanmu. Oke, masalah ini tidak boleh menimbulkan kecurigaan Bang Esra, kalau tidak aku akan membuang Albert ke laut untuk dimakan oleh ikan hiu, selain itu, besok ingat pergi ke restoran Mawar. Yang terakhir adalah menghapus semua riwayat obrolan dan membatalkan pertemanan. Setelah memperingatkannya berulang kali, Ahri tidak membalas pesan lagi. Kina melakukan apa yang dikatakan oleh Ahri. Setelah menghapus semua riwayat obrolan, Kina baru membatalkan pertemanan Ahri. Kina melihat wajah putranya yang sedang tidur dengan nyenyak di sebelah. Mata Kina menjadi merah, hatinya penuh dengan keengganan. Kina tahu bahwa Ahri ingin dirinya sendiri pergi menemuinya sesuai janji, ini pasti merupakan pertanda buruk. Kemudian Kina juga sangat takut mati, tapi Ahri bertindak begitu karena dirinya, Albert, tidak bersalah. Meski orang lain mungkin merasa bahwa Kina memiliki keluarga dan kekasih yang menyayanginya, serta keluarga yang bahagia, jika menggunakan dirinya sendiri untuk mengganti Albert yang sendirian, tindakan ini sangat bodoh dan juga sangat tidak pantas. Tapi Kina sudah mengenal Albert selama bertahun-tahun, Albert yang selalu melindungi Kina. Apalagi masalah kali ini disebabkan oleh Kina, Kina sama sekali tidak menyesal atau merasa tidak pantas jika menggunakan dirinya sendiri untuk mengganti keselamatan Albert. Di tengah malam, setelah menyelesaikan pekerjaan di ruang kerja, Esra kembali ke kamar. Begitu melihat istrinya masih belum tidur, mata Esra terlintas sedikit tatapan kaget dan bingung. Kenapa masih belum tidur? Kina. Garis wajah Esra yang awalnya sedikit dingin menjadi lembut. Esra berjalan ke arah tempat tidur dengan tenang. Kina tiba-tiba bergegas ke dalam pelukan Esra. Sepasang tangan Kina merangkul leher Esra, tubuh dengan lembut bersandar di dalam pelukan Esra, nada yang lemah dan juga membawa senyuman seperti ikatan benang sutra yang tak terhitung jumlahnya, kemudian perlahan-lahan melilit hati Esra. Aku sudah merindukanmu, tidak bolehkah? Antusias dan inisiatif Kina membuat Ezra merasa sedikit terkejut, tapi perkataan dan tindakan Kina membuat Ezra merasa sangat senang. Sebenarnya wanita ini biasanya juga akan tiba-tiba mengatakan perkataan yang membangkitkan simpati dan juga enak didengar, tapi malam ini seolah-olah lebih antusias dari sebelumnya. Malam ini jatuh ke dalam bak yang penuh dengan madu. Tiba-tiba berubah menjadi orang yang begitu memenangkan hati dengan menjilat. Dahi Ezra menempel di dahi Kina, tatapan yang dalam dan dingin diwarnai dengan senyuman. Iya, aku jatuh ke dalam bak yang penuh dengan madu. Wajah Kina langsung memerah. Kina mencium Esra dengan lembut, nada yang rendah dan lembut membawa godaan yang kuat. Kalau begitu, apakah Tuan Esra ingin memakan kelinci yang keluar dari bak yang penuh dengan madu? Setelah mendengar perkataan Kina, seluruh tubuh Esra menjadi tegang, kemudian dengan jelas merasakan bahwa darah di seluruh tubuh berkumpul di suatu tempat dengan cepat, perlahan-lahan berubah menjadi rasa sakit yang berapi-api dan menekan. Kamu sengaja. Esra memelototi Kina dengan mengertakkan gigi. Jelas tahu bahwa Esra masih tidak bisa menyentuh Kina, tapi Kina malah sengaja mengatakan perkataan ini untuk memprovokasi Esra. Tampaknya wanita kecil ini sudah berubah menjadi jahat. Mana ada. Kina segera membantah, kemudian berbisik di telinga Esra, aku pernah bertanya pada dokter, dokter mengatakan bahwa biasanya 2 bulan setelah melahirkan dengan normal, pasangan suami istri sudah bisa berhubungan seks, aku sudah memulihkan tubuh selama 3 bulan. Esra hampir kehilangan kendali karena perkataan Kina. Tunggu sebentar. Setelah selesai mengatakan perkataan ini, Esra mengambil ponselnya dan menghubungi sebuah nomor telepon. Setelah mendengar bahwa Esra menelepon untuk bertanya kepada dokter yang melakukan pemeriksaan tubuh untuk Kina secara teratur, wajah Kina seketika memerah. Kina tidak sabar ingin mencari sebuah lubang untuk masuk ke dalam. Begitu menyadari bahwa Kina ingin bersembunyi di dalam selimut, Esra langsung mengulurkan tangan dan merangkul pinggang Kina, kemudian menahan Kina di dalam pelukannya dengan erat, tidak membiarkan Kina menyusut kembali saat waktu pertempuran mendekat. Setelah mendapatkan jawaban dari dokter, dokter mengatakan bahwa Kina pulih dengan sangat baik. Begitu mendapatkan jawaban yang bisa berhubungan seks, Esra tidak menunda lagi dan segera mengakhiri panggilan.
Menyebalkan sekali, kamu malah menelepon dokter di tengah malam untuk menanyakan masalah semacam ini. Kina membenamkan wajahnya di dada Esra, kemudian berkata dengan malu dan marah. Tentu saja harus mengkonfirmasi dengan dokter, bagaimanapun juga aku sudah menahan begitu lama, aku bisa menahan untuk sementara waktu lagi, bagaimanapun juga tubuhmu yang paling penting, aku tidak bisa melukaimu karena nafsuku yang sesaat. Begitu memikirkan bahwa malam ini merupakan malam yang indah, Esra menjelaskannya dengan suasana hati yang baik. Kalau begitu kamu menahan saja. Kina berkata sambil berjuang untuk melarikan diri dari pelukan Esra. Setelah memprovokasiku, kamu ingin melarikan diri. Sama sekali tidak mungkin. Setelah selesai mengatakan perkataan ini, Esra menundukkan kepala dan mencium bibir Kina yang lembut meski sudah menekan keinginan selama beberapa bulan, tapi Esra sama sekali tidak terburu-buru untuk menyerang dan menjarah, sebaliknya malah perlahan-lahan menikmatinya. Besok adalah hari Minggu, malam masih sangat panjang, Esra mempunyai waktu untuk menikmatinya dari atas sampai bawah, kemudian dari dalam sampai luar. Tunggu sebentar anak. Kina berusaha untuk menghindari ciuman Esra, Kina mengingatkannya sambil bernapas terengah-engah. Gerakan Esra menjadi berhenti, wajah terlintas sedikit ekspresi suram bocah kecil ini lagi yang merusak hal baiknya. Hati berpikir bahwa setelah Judith sembuh, Esra akan membawa anak kecil ini ke kamar bayi, membiarkan Judith menjaga anak kecil ini di malam hari saja, agar anak kecil ini tidak merusak hal baiknya. Clayton yang tidur nyenyak menunjukkan bahwa dirinya sendiri merasa sangat dirugikan dan tidak bersalah. Tunggu aku semenit. Setelah berkata, Esra melepaskan Kina, berbalik badan dan turun dari tempat tidur, kemudian berjalan masuk ke ruang ganti. Tidak lama kemudian, Kina hanya melihat Esra berjalan kembali ke kamar dengan membawa selimut beludru yang besar. Esra meletakkan selimut itu di lantai, kemudian melipatkannya menjadi 2 lapis, pada akhirnya memeluk bocah kecil yang tidur nyenyak dan meletakkannya di atas selimut. Tindakan Esra membuat Kina tercengang. Esra, kamu malah membiarkan putramu tidur di lantai. Membiarkannya tidur di sofa, jika bangun di tengah malam, dia tidak akan jatuh dari sofa jika membalikkan badan, sangat tidak baik jika jatuh ke lantai. Esra berkata dengan sangat percaya diri. Kina. Perkataan Esra seperti sangat masuk akal. Kina tidak bisa berkata-kata. Saat Kina terbengong, Esra tiba-tiba menekan Kina ke tempat tidur. Esra mencium bibir Kina lagi, sepasang tangan juga tidak menganggur, meraba setiap kulit Kina yang lembut. Matikan lampu, Esra. Kina berkata sambil meletakkan sepasang tangannya di leher Esra, wajah Kina menjadi merah dan menawan. Esra ragu-ragu sejenak kemudian langsung setuju, baik. Meski Esra ingin memanfaatkan cahaya lampu untuk melihat penampilan Kina yang mempesona sedang berbaring di bawah tubuhnya dan terangsang untuknya, tapi begitu teringat bahwa mereka mungkin sudah lama tidak berhubungan seks, Kina akan merasa malu, sehingga baru mengeluarkan permintaan seperti ini. Di dalam kegelapan, Kina teringat bahwa dirinya sendiri harus pergi menemui Ahri sesuai janji. Ini seperti berhubungan seks untuk terakhir kalinya dengan Esra. Kina menahan rasa malunya dan sangat antusias untuk melayani Esra, mencoba untuk membuat Esra merasa senang. Pada akhirnya, mungkin serangan Esra terlalu ganas, sehingga membuat Kina tidak bisa menahan, atau kesedihan yang akan berpisah membuat Kina tidak tahan lagi dan menangis. Kina, apakah aku sudah membuatmu merasa sakit? Esra memperlambat gerakannya, kemudian berkata dengan sedikit ragu-ragu dan kasihan. Meski Esra memiliki penglihatan malam yang sangat baik, tapi awan gelap menutupi bulan di malam hari ini, tidak ada cahaya bulan. Bisa dikatakan bahwa kamar sangat gelap. Esra bisa melihat wajah Kina, tapi malah tidak bisa melihat ekspresi wajah Kina dengan jelas. Tidak sakit. Kina menyangkal dengan menggelengkan kepalanya, sepasang tangan yang sedikit lemah memeluk tubuh Esra dengan erat, hanya saja sedikit tidak bisa menahan kesenangan yang kuat. Setelah mendengarkan ini, suasana hati Esra yang tenggelam ke dalam kemesraan menjadi lebih jelas. Esra yang terlalu terburu-buru, tubuh Kina baru saja pulih dan tidak berhubungan seks selama beberapa bulan, dalam waktu sesaat tubuh Kina yang lemah pasti tidak bisa menahan penjarahan Esra yang kuat.
Kalau begitu aku akan bertindak dengan lembut, aku akan memperlambat gerakan. Ezra mencium air mata di sudut mata Kina, kemudian berkata dengan suara lembut. Kina tetap menangis, tapi malah mencium Ezra dengan antusias. Tidak perlu mengkhawatirkan perasaanku dan menahan dirimu sendiri secara sengaja. Aku sangat bahagia, Ezra. Jangan bicara lagi. Ezra memerintah dengan sedikit mendominasi. Jika Kina menggoda Ezra dengan menggunakan kata-kata lagi, Ezra benar-benar akan kehilangan kendali untuk Kina. Oke, aku tidak akan mengatakannya lagi, buktikan dengan tindakan saja. Kina tersenyum dengan membawa air mata, kemudian berkata dengan jenaka. Kamu sengaja. Ezra berkata dengan menahan dirinya, lebih baik kamu melakukan persiapan bahwa kamu tidak bisa turun dari tempat tidur besok. Setelah selesai berkata, di bawah situasi yang tidak melukai Kina, Ezra sepenuhnya melepaskan dirinya sendiri. Ezra melampiaskan semua nafsunya yang ditahan selama beberapa bulan ini. Tidak tahu sudah berlalu berapa lama. Terdengar tangisan bayi di dalam kamar. Kina yang tenggelam ke dalam cinta Ezra sama sekali belum menyadarinya. Tapi Ezra yang memiliki organ indera yang sensitif malah sudah mendengarnya. Di dalam kegelapan, gerakan Ezra menjadi kaku, ekspresi wajahnya menjadi sedikit buruk. Ezra diam-diam mengutuk di dalam hati, sialan aku harus membawa bocah kecil ini ke kamar bayi yang ada di sebelah secepat mungkin. Setelah menyelesaikannya dengan tergesa-gesa, Ezra berkata di sebelah telinga Kina, putra kita sudah bangun, kita istirahat dulu. Setelah selesai berkata, Ezra membalikkan badan dan berjalan turun dari tempat tidur untuk menyalakan lampu, kemudian mengambil handuk untuk melilit pinggang. Ezra berjalan ke arah putranya dan memeluk putranya dari lantai. Setelah mendengar perkataan Ezra dan mendengar suara tangisan putranya, Kina langsung sadar kembali, kemudian bangkit dari tempat tidur. Aku pergi mandi dulu, kemudian baru menyusui putra kita. Setelah selesai berkata, Kina mengenakan piyama dan berjalan masuk ke kamar mandi dengan cepat. Bocah kecil itu menatap ayahnya dengan sepasang mata yang dibasahi oleh air mata. Setelah menangis terseduh-seduh, bocah kecil itu tampak sedikit kasihan, membuat orang merasa kasihan. Karena Ezra tidak mengenakan pakaian di bagian atas tubuhnya, pandangan bocah kecil itu berhenti di dada Ezra selama beberapa detik. Mulut kecilnya terbuka, mengangkat tangan kecil dan menangkap payudara Ezra. Ezra, apakah kecerdasan putranya bermasalah? Putranya sudah minum ASI selama 3 bulan, tapi masih belum bisa membedakan payudaranya dengan payudara Kina. Begitu melihat Ezra tidak mengeluarkan reaksi apapun, bocah kecil langsung menangis dengan kuat. Ezra sama sekali tidak bisa membujuknya dengan baik. Kina yang disiksa oleh Ezra hingga sangat lelah malah bisa mendengar suara tangisan putranya di dalam kamar mandi. Kina memeras sedikit sabun dengan terburu-buru, membilas semua keringat di tubuhnya, kemudian langsung berjalan keluar dengan mengenakan piyama yang bersih. Begitu melihat Kina, mata bocah kecil itu berkaca-kaca, mengulurkan sepasang tangan kecil yang pendek ke arah Kina, meminta untuk dipeluk oleh Kina. Sekarang sudah bisa memberikan anak kepadaku. Begitu teringat bahwa sebelumnya baru berhubungan seks dengan Ezra, sekarang Kina tidak berani melihat wajah Ezra. Kina menurunkan kelopak mata dan berkata, aku pergi mandi. Setelah menyerahkan anak kepada Kina, Ezra berbalik badan dan berjalan masuk ke kamar mandi. Kina duduk di sofa, menundukkan kepala dan melihat anak yang minum ASI dengan sedikit terburu-buru. Karena baru saja menangis, air mata membasahi bulu matanya, sudut mata masih menggantungkan air mata, tangan kecil menarik piyama Kina dengan erat. Begitu teringat bahwa Albert ada di tangan Ahri, dalam waktu sesaat, mata Kina menjadi merah. Anak hanya minum ASI Kina dan tidak minum susu bubuk atau minum ASI orang lain. Jika Kina tidak ada di samping anaknya, bagaimana jika anaknya kelaparan? Bocah kecil merasakan bahwa pipinya disentuh, gerakan yang minum ASI menjadi berhenti, mengangkat kelopak mata dan melihat Kina. Oke, aku tidak akan menyentuhmu lagi. Kina segera menarik kembali tangannya, menyimpan air mata yang ada di dalam mata, kemudian dengan lembut mengusap kepala kecilnya untuk terus minum susu.
Bocah kecil itu mengisap beberapa kali, kemudian memalingkan wajahnya dan menatap Kina dengan tidak sabar. Setelah melihat wajah putranya yang pesona sedikit mirip dengan Ezra, Kina merasa hidungnya masam dan mengendus. Kenapa? Makan saja. Kina menahan kesakitan yang kuat di tenggorokannya, kemudian memaksa dirinya sendiri untuk berkata sambil tersenyum polos. Tapi bocah kecil itu tetap tidak memalingkan wajahnya untuk terus minum ASI, terkadang matanya akan melihat Kina, kemudian tangan kecil dimasukkan ke dalam mulut dan menjilatnya. Kina segera menarik tangan kecilnya keluar dari mulut, tidak membiarkan anaknya mempunyai kebiasaan yang menjilat tangan. Begitu melihat tangan kecilnya ditahan, bocah kecil itu mengerutkan mulutnya kemudian juga ikut menangis. Ezra yang mandi dengan kecepatan yang paling cepat berjalan keluar dari kamar mandi, kebetulan melihat istrinya membujuk anak dengan terburu-buru. "Apakah sudah selesai menyusui?" Ezra berjalan kemari dan bertanya. "Belum, bocah kecil ini ingin menjilat tangannya. Aku tidak mengizinkannya." Dia langsung menangis. Kina berkata dengan mata sedikit memerah. Kemudian alasan sebenarnya yang membuat Kina ingin menangis, hanya Kina sendiri yang tahu. Tentu saja Ezra juga menyadari mata Kina yang memerah. Ezra mengira bahwa Kina merasa tertekan karena anak menangis, sehingga Kina juga ikut menangis. Jadi Ezra segera menggendong anak dan membujuk anak. "Jika kamu membuat Momi menangis lagi, aku akan memukulmu." Ezra berpura-pura marah dan mengancam dengan wajah ganteng yang penuh ekspresi buruk. Ezra bahkan tidak tega membiarkan Kina meneteskan air mata. Bocah kecil yang membutuhkan tamparan ini malah membuat mata istrinya menjadi merah dengan mudah. Malam ini, bocah kecil sedikit tidak biasa. Begitu meninggalkan pelukan Kina dan dipeluk oleh Ezra, bocah kecil tidak hanya tidak berhenti menangis, tapi malah menangis semakin kuat. "Kamu begitu galak. Kamu akan menakuti anak." Kina segera berdiri dari sofa. Mata sangat merah seperti seekor kelinci. Kina memelototi Ezra, kemudian menggendong anak lagi. Setelah mencium aroma susu yang tidak asing, bocah kecil segera berhenti menangis. Wajah kecil menggosok-gosok dada Kina. Setelah melihat situasi ini, Kina duduk di depan sofa lagi, kemudian membuka pakaian dan terus menyusui. Kali ini, bocah kecil menjadi tenang, sangat tenang hingga berada di dalam pelukan Kina untuk makan, bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Setelah melihat Kina menyusui di sebelah, hati Ezra merasa sedikit cemburu. Bocah kecil yang keji ini tidak hanya merusak hal baiknya, tapi sekarang juga merebut istrinya. Ezra sudah memutuskan, mulai dari besok, Ezra akan memindahkan anaknya ini ke kamar bayi. Jika Kina tahu tuan kedua Okto yang mendengar perkataan istri memiliki pemikiran ini, Kina pasti akan melompat-lompat dan memarahi Ezra benar-benar kejam, bahkan memukul Ezra. Setelah selesai berhubungan seks dengan Ezra, Kina yang sudah mandi air panas duduk di sofa sambil menyusui anaknya, kemudian tertidur dengan linglung. Ezra melihat Kina yang sudah tertidur dan juga tidak lupa untuk memeluk anak dengan erat. Setelah anak makan dengan kenyang, tangan kecil tetap memegang piyama Kina dengan erat. Pemandangan indah yang bersandar di dalam pelukan Kina untuk tidur nyenyak. Ezra merasakan bahwa seluruh jantung di dalam rongga dada dipenuhi oleh semacam suasana hati yang tidak jelas. Perasaan seperti itu membawa sedikit mati rasa, nyaman dan juga sedikit rasa manis. Ini membuat Ezra merasa sangat nyaman dan puas.